Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Bulan suci Ramadan ternyata tidak menyurutkan para pelaku kejahatan untuk beraksi. Ya pemirsa, di Kota Malang, viral video CCTV yang menunjukkan aksi komplotan emak-emak pencopet beraksi di Pasar Besar Malang. Sebuah video rekaman kamera pengawas viral di media sosial yang diunggah di akun Facebook bernama Siviera. Video tersebut menunjukkan aksi dua pelaku pencopet yang terjadi di lantai 2 Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dua pelaku itu adalah ibu-ibu mengenakan jilbab. Mereka mencoba mencopet barang milik seorang wanita di sebuah toko pakaian pada pukul 10 Minggu pagi. Satu pelaku pura-pura memilih pakaian, sementara temannya bertugas menutupi aksi pelaku yang sibuk mengambil uang dari tas korban. Alhasil uang sebesar 5 juta rupiah melayang. Masyarakat pun diimbau lebih waspada saat berbelanja. Letakkan barang berharga yang Anda bawa di bagian badan yang mudah diawasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di berbagai daerah berbeda dan unik. Ya, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, warga mengisi waktu luangnya jelang berbuka dengan kegiatan ekstrim, yaitu berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api. Ngabuburit atau kegiatan jelang berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia beragam dan unik. Namun di Purwakarta, Jawa Barat, warga ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tidak biasa, bahkan cenderung berbahaya. Sesaat jelang bedung maghrib, warga berkumpul dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api stasiun Pleret. Ini sama siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Ini lagi. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut, Bu? Nggak takut Kan ada itunya, petugasnya. Dikasih tahu Kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Meski telah diperingati berulang kali oleh petugas, warga tetap bandel dan terus ngabuburit sambil menyaksikan kereta yang lalu lalang. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daop 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Karena selain mengganggu perjalanan kereta, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya ngabuburit, ini untuk mengisi suasana puasa ada juga di pesantren Tunarungu pemirsa. Kita terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di pesantren Tunarungu Darul Asom, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang rekan Anissa, seperti apa kegiatan saat Ramadan di pesantren Darul Asom? Ya, selamat siang Pram dan juga Prisa. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Tunarungu yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Kalau dilihat saat ini sedang dilakukan proses belajar mengajar, yakni menghafal Al-Quran yang diperuntukkan bagi santriwan yang ada di pondok pesantren ini. Suasana begitu khusyuk dan juga khidmat begitu ya. Saya bisa katakan ini mengaji dalam sunyi dan memang mereka begitu khusyuknya melantunkan ayat demi ayat dengan huruf hijaiyah standar Madinah yang sudah diajarkan begitu. Huruf yang dilantunkan ini huruf Arab yang memang sudah diajarkan sesuai dengan ajaran yang universal begitu di negara manapun, tidak hanya untuk di negara Indonesia. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu ketua yayasan di sini sekaligus beliau pengajar, Ustadz Kafi.
Assalamualaikum Ustadz. Nah, boleh disampaikan Ustadz, ini kurikulum yang diajarkan cukup berbeda dibandingkan pondok pesantren lainnya. Karena memang diperuntukkan bagi anak-anak tuli yang mereka memiliki hambatan pendengaran begitu. Ini sedang murojaah atau menghafal Al-Quran. Boleh disampaikan, dijelaskan begitu Ustadz? Oke, jadi mereka ini kebetulan sedang murojaah, yaitu mengulang hafalan Quran mereka. Yang dimana mereka ini murojaah menghafalkan huruf per huruf. Nah, ini contohnya seperti Bimo. Bimo ini dia dari Pemalang, dia menghafalkan surat Al-Fajr. Betul. Surat Al-Fajr. Lalu di sini ada yang sedang kitabah. Nah, ini kitabah ini mereka menuliskan hafalan Quran mereka. Salah satunya ini Azman sedang menuliskan hafalan Quran surat An-Naba, amma yatasa'alun. Gitu mungkin. Selain murojaah, kemudian ada kitabah, adakah kurikulum lain juga yang diajarkan kepada para santri di sini? Betul. Jadi kita di sini mengajarkan juga seperti fikih, akidah, akhlak, bahkan ekstrakurikulernya juga seperti memanah dan bela diri juga. Lalu kemandiriannya seperti tata boga, menjahit begitu. Nah, kalau dilihat ini kan dalam kelas murojaah ada beragam usia, Ustadz. Lantas bagaimana ini mengklasifikasinya? Sesuai dengan kemampuan mereka menerima pembelajaran baru, kemampuan mereka untuk menghafalkan, maka itu beda kelas begitu. Jadi tidak sesuai dengan umur. Begitu. Yang paling muda usianya 7 tahun tadi saya sudah berbincang. Kemudian ada yang 20 tahun. Nah, ini yang paling ahli di sini Ustadz sudah berhasil menghafalkan berapa juz ini? Yang paling banyak sekarang masih dicetak oleh Rafa. Rafa ini hafalannya 16 juz, usianya 15 tahun. Masya Allah. Nah, dia dari Tangerang. Nah, yang menariknya lagi selain mereka juga menghafalkan satu persatu surat begitu Ustadz, ada juga ujiannya. Tadi disampaikan juga pada saat jam 11:30 siang tadi ya, baru saja selesai ujiannya. Ini bisa diceritakan kepada pemirsa juga? Boleh. Jadi ujian mereka ini ada ujian teori juga, lalu ada ujian praktek juga. Seperti praktek sholat, lalu seperti ujian teori fikih, akidah, dalil-dalil. Itu mereka juga ada seperti ujian bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia sendiri, begitu. Oke. Dan selain itu juga diujikan ke pihak syekh yang ada di Madinah juga ya secara online. Jadi itu untuk ujian Al-Qur'annya itu langsung ke syekh di Madinah. Itu secara online. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kafi atas waktunya. Selamat melanjutkan untuk melakukan pengajaran lagi. Dan itu Prisa dan juga Pram, begitu menariknya bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Darul Asyom ini cukup berbeda dibandingkan pondok pesantren lainnya. Dan saat ini memang proses belajar mengajar pun masih diteruskan hingga nantinya mereka juga selain bisa menghafal Al-Quran, mereka juga bisa menafsirkan dan juga menuliskannya secara utuh begitu. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya ucapkan selamat berpuasa untuk semuanya. Dan Anissa, luar biasa ya, keterbatasan tidak menghalangi untuk semangat beribadah. Betul. Ya pemirsa, ini meski Lebaran masih 3 pekan lagi pemirsa, awal Ramadan tiket kereta api sudah terjual sebanyak 1,4 juta tiket. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Jen, boleh disampaikan laporannya terkait penjualan tiket sejauh ini seperti apa? Baik, selamat siang Pram, Prisa dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan informasi dari PT KAI sendiri memang betul sudah 1,4 juta tiket terjual dari 3 juta tiket atau 3 juta kursi periode Lebaran 2024 yang disiapkan oleh PT KAI sendiri. Dan ini memang penjualan tiket periode Lebaran 2024 memang banyak terjual habis pada periode dari H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran, yakni dari tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Dan untuk Daop 1 Jakarta sendiri dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan juga beberapa stasiun lainnya ini menyediakan 844.000 kursi atau sekitar 1.500 perjalanan pada periode mudik Lebaran
tahun ini. Dan untuk tiket secara keseluruhan ini memang masih ada sekitar 50% lebih yang belum terjual, dan ini dari PT KAI sendiri saat ini sedang mempersiapkan periode penjualan tambahan tahap berikutnya. Diharapkan masyarakat dapat bersiap untuk pembelian tersebut. Saya kembalikan ke Anda di studio, Pram dan Prisa. Oke. Baik, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan Jen Cahyani. Berarti dari 3 juta begitu ya, 1,4 berarti masih ada setengahnya lah ya. Sisanya ya, nunggu THR mungkin. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana sejumlah mahasiswa dari negara tetangga memilih pesantren di Jember menjadi tempat mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Ya pemirsa, suasana dan makanan Indonesia menjadi daya tarik para mahasiswa luar negeri datang ke pesantren. Selintas tidak ada yang berbeda dari pesantren Nuris 2 yang berada di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini. Namun beberapa dari para santri adalah mahasiswa luar negeri yang mengisi Ramadan di sini, seperti negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada bulan Ramadan tahun ini, para santri baik dari dalam negeri dan luar negeri melebur menjadi satu untuk taraweh, tadarus, dan kegiatan Islami lainnya. Selain itu, para santri juga diajarkan kewirausahaan. Kalau dulu itu mahasiswa Thailand itu banyak, itu sampai ratusan. Namun COVID kemarin banyak yang pulang ke Thailand, jadi sekarang itu sisa hampir 30-an. Alhamdulillah menyenangkan Ramadan di Indonesia. Alasannya itu orang Indonesia tuh sangat nge-care gitu ke saya gitu. Ini nanti Lebaran balik ke sana atau gimana? Ke Thailand atau gimana? Tidak. Tetap di sini ya. Okay. Siapa sangka, selain banyak teman yang ramah, masakan Indonesia yang enak, serta nuansa belajar yang menyenangkan menjadikan mahasiswa luar negeri betah dan enggan pulang. Pengelola Ponpes pun memiliki cara untuk mengatasi kendala bahasa antar mahasiswa. Ini mungkin kesulitan bahasa, tapi kita atasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga bisa berkomunikasi lancar dengan teman-temannya yang rata-rata di sini mahasiswa semua. Untuk kegiatan Ramadan sendiri seperti apa, Gus, barangkali? Di samping kegiatan mengaji yang seperti biasanya, jadi khatmil Quran, mengaji kitab, belajar berinteraksi dengan masyarakat sekitar, pertukaran budaya lah ya, budaya kita seperti ini, budaya Thailand seperti apa, budaya Malaysia seperti apa, budaya Singapura seperti apa, biar sama-sama tahu, mungkin dilebur dalam kegiatan bulan Ramadan ini semenjak bulan Ramadan. Diharapkan nantinya terdapat mahasiswa dari negara lainnya, seperti negara Timur Tengah yang belajar dan menimba ilmu agama di Nuris 2, sehingga dapat memberikan manfaat dan pengalaman yang berbeda di tiap tahunnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah tumbuhnya usaha UMKM, berbagai jenis pinjaman disediakan untuk mendukung masyarakat memulai dan mengembangkan usahanya. Nah, salah satunya adalah kredit usaha rakyat syariah yang menawarkan bunga yang rendah. Pegadaian hadir dan memeriahkan acara Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan yang digelar iNews TV di lapangan Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Hadir di stand acara Tablik Akbar, para karyawan Pegadaian menyapa para pengunjung dan memperkenalkan produk baru mereka, yaitu kredit usaha rakyat syariah. KUR Syariah, Pegadaian adalah pinjaman kepada nasabah tanpa menggunakan anggunan atau jaminan barang. Syaratnya adalah nasabah harus sudah memiliki usaha yang layak dan produktif. Sementara nominal pinjamannya minimal Rp1 juta dan maksimal Rp50 juta. Sejak digulirkan tahun 2022 lalu, KUR Syariah telah memiliki 4.000 lebih nasabah aktif di Kota Mojokerto. Bunga rendah dan tanpa jaminan membuat KUR Syariah Pegadaian jadi pilihan utama pelaku UMKM. Ingin memperkenalkan bahwa Pegadaian itu punya produk yang sungguh sangat membantu UMKM, yaitu namanya produk KUR Syariah, yaitu kredit usaha rakyat
yaitu kredit program pemerintah yang sewa modal cukup ringan, yaitu hanya 2,9% dalam 1 tahun. Nah, persahabat bagi teman-teman UMKM yang ingin menggunakan atau kesulitan modal, silakan datang ke Pegadaian karena KUR ini adalah kredit yang cukup murah, fleksibel, dan yang paling tanpa barang jaminan. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan yang digelar iNews TV di lapangan Raden Wijaya dihadiri ribuan penonton, dipandu oleh David Khalik dan Inara Rusli, serta menampilkan sejumlah artis dan pendakwah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.